Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammadah Medika Ananda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengawetan produk makanan menggunakan mikroba pada mata kuliah mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Nida Humaida. Saya beri sedikit dulu. Mikroba itu di alam semesta ini berperan sebagai produsen, konsumen maupun redusen. Jadi mikroba ini selain merugikan, namun juga ada dampak positifnya. Salah satunya ia juga berperan dalam pembuatan produk makanan. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita ke pengertian mikroba. Nah, jadi apa sih mikroba itu? Ada yang tahu? Nah, jadi mikroba itu merupakan jasad hidup yang ukurannya kecil dan juga sering disebut mikroba atau mikroorganisme. Jadi nama lainnya mikroba ini adalah mikroorganisme, yang mana juga jasad ini yang disebut mikroorganisme ini bukan hanya ukurannya yang kecil. Mata biasa pun tidak dapat melihat jasad mikroba ini yang ukurannya itu kurang lebih dari 0,1 mm. Ukuran mikroba ini pun juga biasanya dinyatakan dalam mikron. 1 mikron adalah 0,1 mm. Jadi cukup kecil dan melihatnya pun harus dengan mikroskop. Nah, jadi mikroba ini pun harus dilihat dengan alat pembesar juga, tidak bisa kita lihat dengan mata biasa ya tadi hanya dengan mikroskop kita lihat. Nah, selanjutnya yaitu pengawetan makanan. Jadi kan mikroba ini kan dijadikan sebagai produk mengawetkan makanan, tetapi sebelum kita ke sana kita harus mengetahui dulu pengertian dari pengawetan makanan. Jadi pengawetan makanan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang kuat atau lama dan mempertahankan sifat fisik juga kimia makanan tersebut. Nah, dalam mengawetkan makanan ini juga harus diperhatikan jenis makanan yang diawetkan, keadaan bahan makanan atau cara pengawetannya dan daya produk pengawetan makanan tersebut. Jadi dengan cara mengawetkan makanan ini, makanan yang mulanya berdaya tahan 3 hari setelah diawetkan bisa sampai 5 hari atau seminggu. Dan juga ada teknik-teknik atau cara pengawetan makanan ini ya. Nah, jadi ada beberapa makanan pun yang bisa diawetkan dan ada juga cara pengawetannya. Jadi di sini salah satu cara pengawetannya yaitu dengan cara fisika, biologi dan juga kimia. Oke, yang selanjutnya kita ke cara pengawetan makanan. Nah, jadi mikroba tadi kan sudah saya jelaskan, selain ia merugikan, ia juga menguntungkan, salah satunya dalam pengawetan produk makanan. Nah, jadi antar mikroorganisme ini saling berinteraksi, yang mana memberikan efek yang beragam, baik menguntungkan maupun merugikan. Nah, mayoritas mikroorganisme ini kan dapat memberikan manfaat yang sangat beragam di dalam bioteknologi atau biologi makanan, dan juga pengolahan makanan ini pun juga bisa berasal dari bakteri maupun fungi. Nah, contohnya itu misalkan dari kelompok bakteri Actinobacteriaceae seperti Bifidobacterium thermophilum. Nah, itu salah satu contoh bakteri yang digunakan untuk mengawetkan makanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengawetan makanan, salah satunya yaitu fermentasi. Nah, fermentasi ini kan banyak digunakan untuk mengawetkan makanan. Salah satunya di sini ada yogurt, tape, keju, sayur asin, kecap, dan nata de coco.
Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu fermentasi dan bagaimana cara pengawetan yogurt, tape, keju, sayur asin, kecap, dan metode koko. Yang pertama yaitu fermentasi. Nah, jadi apa itu sih fermentasi? Nah, fermentasi ini kan merupakan salah satu cara pengawetan makanan yang tertua. Nah, yang mana pada pengawetan makanan dengan cara fermentasi ini, bahannya itu merupakan bahan mentah yang telah digunakan sejak zaman Neolitik. Nah, yang mana juga fermentasi ini terjadi akibat aktivitas mikroorganisme alkohol. Nah, yang mana pengawetan fermentasi ini merupakan pengawetan yang terjadi karena adanya pembentukan metabolit atau penghambat seperti etanol, asam organik, asam laktat, asam asetat, asam format, dan asam propionat, dan bakteriosin. Nah, selain untuk mengawetkan makanan tadi, fermentasi juga dapat menjadikan aroma, tekstur, atau rasa pada makanan tersebut itu berubah. Jadi tidak hanya untuk mengawetkan makanan saja ya, dan juga jika kita tinjau dari segi kesehatan, produk makanan atau dengan cara fermentasi ini dapat meningkatkan keamanan kualitas makanan, yang mana ini dalam fermentasi ini ia menghambat patogen-patogen yang masuk ke dalam makanan tersebut, dan juga dia mampu meningkatkan daya cerna dan kualitas nutrisi makanan. Nah, dan juga kualitas dari organoleptik makanan tersebut juga meningkat. Nah, di Indonesia fermentasi ini ada 4. Nah, yang pertama yaitu ada fermentasi asam laktat, fermentasi alkohol, fermentasi jamur, dan fermentasi kadar garam tinggi. Jadi di Indonesia itu ada menggunakan teknik fermentasi, tetapi ada 4 fermentasinya yang tadi saya sebutkan. Nah, sekarang kita ke cara pengawetan ke produk bahan makanan pengawetan makanan tadi. Oke, ya di sini saya jelaskan tentang yogurt. Nah, jadi yogurt ini merupakan salah satu contoh dari penggunaan mikroba pengawetan makanan. Jadi di dalam yogurt ini terdapat mikroba, nah yang mana bisa kita minum. Nah, jadi yogurt ini terbuat dari susu sapi segar, yaitu bakteri starter, pemberi citra rasa, dan penambahan susu skim sebagai pengental. Nah, bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt ini adalah kelompok bakteri asam laktat. Jadi asam laktat ini banyak digunakan untuk pengawetan bahan makanan, yang mana kan satu contoh bakteri yang termasuk ke dalam pembuatan yogurt ini adalah bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Jadi dua bakteri ini termasuk golongan bakteri asam laktat yang paling banyak digunakan di industri makanan, terutama dalam budaya starter untuk industri susu. Nah, jadi bagaimana sih pembuatan yogurt tadi? Jadi pembuatan yogurt ini dimulai dari yang namanya itu pertumbuhan bakterinya, yang mana tadi kan bakterinya adalah bakteri Lactobacillus thermophilus. Nah, yang difermentasikan laktosa menjadi CO2 dan asam laktat, sehingga menyebabkan suasana itu menjadi asam. Jadi antara bakteri Streptococcus thermophilus tadi itu yang memfermentasikannya itu adalah laktat menjadi CO2 tadi, sehingga menjadikan itu asam, yang mana kondisi ini dapat merangsang pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus acidophilus, serta juga menghambat pertumbuhan bakteri patogen yang tidak tahan hidup di lingkungan asam. Jadi dia dapat, misalkan ada beberapa bakteri yang tidak tahan asam, nah ini nih dia akan menghambatnya.
karena kan bakteri Lactobacillus acidophilus ini dapat dimanfaatkan laktat dan sukrosa untuk aktivitas metabolisme. Dan juga Lactobacillus bulgaricus berperan untuk menghasilkan aroma yang khas, sedangkan Streptococcus thermophilus tadi berperan untuk menghasilkan rasa yogurt. Jadi masing-masing bakteri pun juga melakukan tugas dan perannya masing-masing. Nah, secara umum juga proses pembuatan yogurt ini diawali dengan penentuan total padatan susu. Nah, kemudian dipasteurisasi atau dipanaskan atau proses pemanasannya, kemudian itu supaya susu tersebut steril dari bakteri lain. Kemudian juga ada proses pendinginan dan kemudian ditambahkan starter bakteri lain. Dan juga untuk menetapkan kehalalannya itu maka perlu dicermati dengan kritis kepada semua tahapan prosesnya, dari pemilihan bahan baku atau pengolahan sampai akhir siap dikonsumsi. Jadi proses penetapan halalnya pun juga harus teliti supaya yogurt tersebut dapat diminum, dan mana dapat diminum ini kita sudah aman karena sudah berlabel halalnya. Kemudian salah satu makanan yang merupakan menggunakan pengawetan mikroba yaitu adalah tape. Nah, tape itu kan sering kita sebut dengan istilah tapai. Nah, lebih enaknya disebut dengan tapai. Nah, jadi tape ini dilakukan juga melalui proses fermentasi dengan bantuan beberapa jenis mikroorganisme. Salah satunya seperti kapang dan khamir. Nah, jadi kapang ini kan menghasilkan enzim amilolitik yang berfungsi untuk memecah amilum menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu disakarida dan monosakarida. Kemudian dilanjutkan lagi oleh yang namanya itu mikroorganisme khamir, yang mana khamir ini berfungsi untuk merombak sebagian gula sederhana tadi menjadi alkohol. Jadi hasil akhir dari fermentasi tape atau tape ini menghasilkan karbon dioksida dan alkohol dengan kadar tertentu tergantung dari jumlah khamir yang kita gunakan tadi kan, karena khamir tadi kan menghasilkan alkohol tadi, dan juga lama waktu fermentasi dan jumlah glukosa yang terdapat pada bahan tersebut. Nah, salah satu contoh bakteri yang digunakan pada proses pembuatan tape ini adalah Aspergillus. Nah, yang mana tadi kan Aspergillus tadi memecahkan amilum menjadi glukosa, kemudian diteruskan oleh Saccharomyces cerevisiae yang mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Jadi ada beberapa mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan tape ini. Nah, dan juga selain dipengaruhi oleh bakteri Acetobacter aceti yang mengubah alkohol menjadi asam asetat, sehingga tape ini terkadang juga rasanya masam. Nah, hasil akhir dari fermentasi tape tadi kan adalah karbon dioksida dan alkohol dengan kadar tertentu. Jadi tergantung lagi dari kita menambahkan berapa kapang dan khamirnya itu yang menentukan rasa dari pembuatan tapai tersebut. Yang selanjutnya adalah keju. Nah, yang mana keju ini merupakan pengawetan makanan yang juga digunakan dengan proses fermentasi, yang mana juga terbuat di dalamnya itu beberapa bakteri, salah satunya yaitu Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis, dan Leucomostoc mesenteroides. Nah, yang mana dalam proses pengendapan pembuatan keju ini ditambahkan agen pengental seperti rennet, asam laktat, atau ekstrak tanaman. Terdapat juga dalam proses fermentasi ini ada dua metode, yaitu koagulasi
yaitu secara enzimatis dan mikrobiologi. Nah, kalau secara enzimatis dilakukan dengan penambahan enzim renin yang berasal dari rennet hewan ruminansia. Nah, rennet ini adalah ekstrak dari abomasum anak sapi yang belum disapih atau juga berasal dari mamalia lainnya, yang mana juga rennet ini kan mengandung enzim renin yang berperan menggumpalkan susu. Sedangkan metode yang kedua atau metode mikrobiologi dengan menggunakan bakteri asam laktat. Nah, penggunaan mikrobiologi ini pun juga secara halal, yang mana tiap tahapan atau prosesnya juga dengan hati-hati supaya bisa kita makan. Jadi di dalam proses pembuatannya pun tidak boleh itu tercampur dengan media atau bahan makanan yang bahannya itu haram. Jadi harus teliti dalam membuat produk pembuatan makanan keju ini. Selanjutnya yaitu sayur asin. Nah, jadi sayur asin ini kan merupakan makanan yang terkenal di Indonesia, khususnya itu di daerah Jawa Tengah, yang mana kan bahan untuk membuat sayur asin ini salah satunya itu berasal dari sawi, kubis, ataupun genjer. Nah, yang mana sayur asin ini dihasilkan melalui proses fermentasi dengan menggunakan asam laktat. Jadi asam laktat ini banyak digunakan untuk proses pembuatan makanan, yang mana itu memanfaatkan bakteri asam laktat BAL yang secara alami ada pada tumbuhan tanpa penambahan kultur starter. Dan juga proses pembuatannya pun dilakukan dengan perendaman sayuran di dalam larutan garam, yang namanya juga kan sayur asin otomatis ada dibuatkan garam, dan juga penambahan air tajin sebagai sumber karbohidrat bagi bakteri yang berperan di dalamnya atau bakteri yang berperan dalam proses pembuatan sayur asin tadi. Nah, fermentasi pada sayur asin ini memanfaatkan beberapa mikroorganisme, diantaranya Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus brevis, Pediococcus cerevisiae, dan Lactobacillus plantarum. Jadi ada beberapa mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi sayur asin ini. Dan penambahan garam tadi berfungsi untuk menyeleksi bakteri yang dikehendaki, sehingga memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme tertentu dan mengeluarkan kandungan air yang terdapat dalam jaringan sayuran secara osmosis. Sedangkan penambahan air tajin ini digunakan sebagai substrat tambahan untuk pertumbuhan bakteri asam laktat yang akan melakukan proses fermentasi tadi. Jadi setiap penambahan pun atau setiap masing-masing bakteri ada fungsi dan perannya masing-masing. Nah, bakteri tersebut menggunakan komponen karbohidrat sebagai sumber karbon pertumbuhannya dan memanfaatkan komponen vitamin dan mineralnya sebagai koenzim dan kofaktor. Nah, garam dan asam laktat ini merupakan hasil dari fermentasi yang akan digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroba lain. Oke, yang selanjutnya yaitu kecap. Nah, jadi kecap ini kan merupakan suatu penyedap rasa khas Indonesia. Jadi proses pembuatannya pun juga diwariskan secara turun-temurun dengan menggunakan kedelai hitam sebagai bahan dasarnya. Jadi bahan dasar pembuatan kecap ini adalah kedelai hitam tadi. Nah, secara tradisional starter atau inokulum yang dipergunakan umumnya juga berasal dari lingkungan tempat pembuatannya atau dari sisa produk sebelumnya. Pada pembuatan kecap ini, mikroorganisme yang berperan adalah kapang, bakteri, dan khamir, yang mana tiga jenis itu merupakan
mikroorganisme. Nah, salah satu bakterinya itu adalah genusnya Aspergillus yang memegang peranan penting dalam proses fermentasi kapang atau pembuatan koji, di samping adanya peran genus Rhizopus dan Mucor. Nah, pada tahap fermentasi larutan garam ini, mikroorganisme yang berperan adalah kamir dan bakteri yang toleran pada garam yang tinggi, sehingga terbentuk flavor atau aroma yang spesifik pada proses fermentasi kecap tersebut. Yang terakhir adalah nata de coco. Nah, jadi nata de coco ini merupakan pengawetan makanan menggunakan mikroba dengan cara fermentasi. Nah, jadi nata de coco merupakan fermentasi dari air kelapa yang dibantu oleh bakteri Acetobacter psyllinum. Nah, jadi nata de coco ini kan berwarna putih dan teksturnya itu kenyal, menyerupai gel dan terapung di permukaan cairan. Jadi air kelapa ini pun sangat cocok digunakan dalam pembuatan nata de coco karena kan mengandung gula-gula yang sederhana. Nah, tetapi kurang maksimal dalam pembentukan nata de coco ini, sehingga diperlukan lagi penambahan gula ke dalam mediumnya fermentasi itu. Nah, jadi dalam pembuatan fermentasi nata pun juga komposisi untuk medianya juga bervariasi. Pada proses fermentasi, Acetobacter psyllinum ini dapat membentuk jaringan mikrofibril selulosa secara ekstraseluler dari heksosa, maltose, dan sukrosa, sedangkan pada bakterinya itu terperangkap dalam jaringan mikrofibril. Jadi ada pembentukan selulosa pada proses fermentasi itu dimulai dengan munculnya benang-benang pendek yang tersebar seperti lendir yang menutupi sel pada bakteri tersebut. Nah, kemudian pada koloni atau kumpulan yang tua itu benang-benang ini akan menjadi panjang dan membentuk struktur yang kompleks, dan selanjutnya benang-benang tersebut akan terpilin dan kelama-lamaan akan berubah menjadi tali. Nah, dan benang-benang ini pun akan tersusun menjadi anyaman selulosa atau gula tadi yang dikenal sebagai nata de coco. Dan juga pada proses pembuatan nata de coco ini pun juga dibutuhkan aktivator atau zat perangsang untuk meningkatkan pertumbuhan bakterinya yang Acetobacter yang sebelum tadi, sehingga dengan meningkatnya pertumbuhan bakteri tadi maka proses fermentasi berjalan dengan cepat dan lancar, sehingga nata yang dihasilkan pun juga maksimal. Mungkin itu saja presentasi mengenai pengawetan produk makanan menggunakan mikroba dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan dari saya, itu murni dari diri saya sendiri. Saya akhiri, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar.